Ada sebuah balok bermassa 2 kg diberi gaya sebesar 10 Newton. Nah, gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Oke. Nah, antara balok dan meja mempunyai koefisien gesekan statis 0,6 dan gesek kinetis 0,2. Yang ditanyakan adalah bagaimana keadaan dari benda atau balok tersebut, apakah balok tersebut diam atau dipercepat dengan percepatan 1, 2, 3, atau 4 meter per sekon kuadrat. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram gaya yang bekerja pada balok tersebut. Gaya apa saja yang bekerja? Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat arahnya ke pusat bumi. Kalau pada bidang datar, arahnya adalah ke bawah. Selanjutnya, lantai memberikan gaya normal terhadap balok yang arahnya adalah tegak lurus dari gaya berat balok. Kita lihat juga pada soal bahwa gaya yang diberikan pada balok membentuk sudut terhadap bidang datar. Gaya tersebut nanti kita dapat uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Gaya yang bekerja pada sumbu X kita beri nama Fx, sedangkan gaya yang bekerja pada sumbu Y kita beri nama dengan Fy. Balok juga mengalami gaya gesek yang arahnya adalah berlawanan dari arah gerak benda. Kita lihat bahwa balok diberi gaya F, nanti berarti bergerak ke arah kiri, sehingga nanti gaya geseknya adalah dia ke kanan. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Fx dan Fy dapat kita gunakan aturan trigonometri, di mana Fx adalah F cos theta. Besar theta di soal adalah 60 derajat, sehingga kita peroleh F-nya adalah 10 kalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah, sehingga kita peroleh Fx sama dengan 5 Newton. Oke, selanjutnya untuk Fy. Fy adalah F sin theta, di mana tetanya tadi adalah 60 derajat. Nah, nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Oke, sehingga kita peroleh nilai Fy adalah 5 akar 3 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan besar gesekan statis antara balok dan lantai, di mana gesekan statis adalah Fs, nah, di mana Fs adalah mu s kali n, di mana mu s adalah koefisien gesekan statis dan n adalah gaya normal balok oleh lantai. Nah, sekarang kita perlu mencari berapa nilai n. Untuk menentukan nilai n, kita perlu meninjau sistem balok dan lantai tersebut dalam sumbu Y. Karena sistem tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka sigma Fy adalah sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja terhadap sumbu Y. Kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Untuk gaya yang arahnya ke atas positif, sedangkan untuk gaya yang arahnya ke bawah adalah negatif, sehingga kita peroleh n minus W minus Fy sama dengan 0. Minus W dan minus Fy kita pindah ke ruas kanan agar menjadi positif, sehingga persamaannya nanti menjadi n sama dengan W plus Fy. W atau gaya berat balok kita peroleh dari massa kali percepatan gravitasi, di mana massanya adalah 2 kg dan percepatan gravitasinya kita anggap 10, sehingga W kita peroleh 20 Newton. Nah, untuk Fy kita peroleh sebelumnya adalah 5 akar 3 Newton. Nilai dari akar 3 adalah sekitar 1,7 dikali 5 berarti sekitar 8,6, sehingga nilai N kita peroleh sekitar 28,6 Newton. Nilai tersebut selanjutnya kita masukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu Fs sama dengan mu s kali N. Oke, mu s di soal kita tahu 0,6 dikali dengan N kita peroleh tadi 28,6, sehingga kita peroleh Fs-nya adalah sebesar 17,2 Newton. Nah, apa maksud dari nilai tersebut? Kita ketahui bahwa gesekan statis adalah gaya minimum yang dibutuhkan oleh sebuah benda agar dia tepat saat akan bergerak. Nah, kita peroleh di jawaban tersebut nilai Fs adalah 17,2 Newton. Nah, berarti untuk menggerakkan balok tersebut kita butuh gaya minimal lebih besar dari 17,2, misal 17,3. Nah, benda akan bergerak. Nah, jika gaya yang kita berikan kurang dari angka tersebut, misal 17,1 Newton, nah berarti benda
tidak akan bergerak. Pada perhitungan kita peroleh nilai Fx sebesar 5 Newton dan Fs sebesar 17,2 Newton. Nah, nilai Fx tersebut kan kurang dari Fs, berarti gaya yang diberikan tidak mampu untuk menggerakkan balok tersebut. Nah, balok tersebut butuh gaya minimal 17,2 Newton, sedangkan gaya yang diberikan cuma 5 Newton, sehingga Fx kurang dari Fs, maka benda diam. Jawabannya yang benar adalah A.